Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas saya akan membahas TKA Kimia 2025 yang kemungkinan menjadi dasar pada materi TKA tahun 2026. Kita bikin mind map-nya dulu agar kalian paham kita harus mulai dari mana untuk mempelajari kimia ini untuk mempersiapkan TKA Kimia di tahun 2026. Berdasarkan informasi dari Perkaban, saya lupa nomornya berapa, tapi sudah saya breakdown materi-materi apa saja yang wajib kalian pahami untuk menghadapi TKA Kimia 2026. Yang pertama adalah terkait atom. Kita harus paham terkait atom. Di sini kita akan belajar terkait susunan partikel subatomik, ada proton, elektron, neutron. Kemudian kita akan belajar isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Kemudian kita akan belajar konfigurasi elektron. Kemudian kita akan belajar bilangan kuantum di dalamnya. Kemudian kita akan belajar elektron valensi. Kemudian kita akan belajar penggolongan dan pemperiodikan pada tabel periodik atau sistem periodik unsur. Nah, di sini sistem periodik unsur juga memiliki beberapa materi di mana kita bisa memprediksikan atom-atom ini memiliki sifat seperti apa berdasarkan posisinya pada sistem periodik unsur. Karena ada kecenderungan sifat-sifat yang dipelajari diantaranya jari-jari atom, elektronegativitas, energi ionisasi, afinitas elektron, dan lain sebagainya. Oke, oke. Dari atom ini pun kita akan mempelajari terkait ikatan. Nah, ikatan kimia. Ikatan kimia. Seperti telah diketahui, ikatan kimia ada 3, ada ikatan logam, ikatan ion, ikatan kovalen. Dari 3 ikatan ini, bagaimana sifat-sifatnya, berdasarkan kelarutannya dalam air, berdasarkan titik didih dan titik leburnya, berdasarkan sifat-sifat daya hantar listriknya, dan lain sebagainya. Oke? Dari ikatan kimia ini nanti kita akan nyambung ke bentuk molekul. Bentuk molekul. Tapi ini hanya ikatan yang terbentuk berdasarkan ikatan kovalen. Bentuk molekul ini hanya untuk ikatan kovalen. Oke, dari bentuk molekul kita bisa memprediksi juga sifat-sifatnya lagi, dan nanti akan mempengaruhi terhadap gaya antar molekul. Ini materinya teoritis semua. Gaya antar molekul. Biasa saya singkat GAM. Tapi perlu digarisbawahi di sini bahwa kita perlu pemahaman ketika kita sudah mempelajari bab ini, atom, sistem periodik unsur, ikatan kimia, bentuk molekul dan antar molekul, kita harus memahami untuk lebih jelas, maksudnya untuk sebagai dasar untuk mengarungi materi selanjutnya, kita harus memahami terkait rumus kimia, dan tata nama. Rumus kimia dan tata nama. Karena ketika atom-atom sudah berikatan, maka membentuk suatu molekul atau senyawa baru. Di situ ada kaidah-kaidah penulisannya, ada kaidah-kaidah penamaannya,
Sehingga kalian tidak akan bingung ketika misalkan disampaikan dalam bentuk rumus kimia maupun disampaikan dalam bentuk nama. Jangan sampai terbiasa menggunakan rumus kimia, kalian tidak tahu namanya. Atau kalian tahu namanya, tidak tahu rumus kimianya. Ini penting. Walaupun tidak ada di perkaban, rumus kimia dan tata nama ini menjadi pondasi untuk mempelajari kimia. Selain itu ada satu lagi. Apa itu? Satu lagi yang paling penting pada pembelajaran kimia, yaitu terkait reaksi kimia. Di sini kita mengidentifikasi siapa yang menjadi reaktan, siapa yang menjadi produk, siapa yang menjadi bahan baku, siapa yang menjadi hasil reaksi, siapa yang menjadi pereaksi, dan lain sebagainya. Tandanya itu adalah reaksi kimia, biasanya ada tanda panah. Ini tandanya dia sudah ada reaksi kimia. Oke, cukup untuk mind mapping yang pertama sebagai dasar dalam mempelajari ilmu kimia. Selanjutnya kita ke subbab yang kedua terkait stoikiometri. Stoikiometri ini fokusnya adalah pada melakukan perhitungan kimia. Stoikiometri. Apa yang akan kita pelajari? Mind map-nya seperti ini. Kita sebelumnya akan mempelajari terkait massa atom relatif atau biasa disebut AR. AR ini menjadi dasar karena AR ini digunakan nanti untuk menentukan MR. Oke. Di mana MR ini adalah gabungan dari AR penyusun si molekul. MR ini massa molekul relatif. Dari AR menjadi MR. Dari MR ini umumnya digunakan untuk menentukan mol. Mol apa? Mol berat atau mol massa. Mol berat atau mol massa. Mol massa. Walaupun pada kenyataannya mol ini sebenarnya dibagi 3. Mol ini dibagi 3. Yang pertama adalah mol massa yang tadi menggunakan ARMR. Yang kedua adalah mol partikel. Mol partikel. Yang ketiga adalah mol volume. Di mana mol volume ini dibagi menjadi 2, ada STP dan ada RTP. Ini penting. Dari mol ini pun tahapan selanjutnya adalah kita akan mendapatkan perhitungan atau mendapatkan rumus yang digunakan pada materi-materi selanjutnya, yaitu adalah mol ini bisa digunakan untuk mencari molaritas. Molaritas. Yang kedua adalah molalitas. Molalitas. Yang ketiga adalah fraksi mol. Oke. Jadi mol ini jadi dasar untuk menentukan 3 materi ini. Dimana tadi sudah dibahas bahwa kita mulai dari ARMR dan seterusnya untuk mendapatkan mol massa, di mana mol ini ada 3 jenis, ada mol massa, mol partikel, dan mol volume. Ada juga sih mol gas ideal ya. Kita bisa singgung nanti di pas materi pembahasannya. Kemudian stoikiometri juga akan membahas terkait hukum-hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia. Hukum-hukum dasarnya seperti apa? Ada 4 orang yang menyampaikan, nanti kita bahas. Selain itu, kita juga membahas terkait persen dan ppm dalam reaksi kimia.
Saya harap kalian sudah menguasai matematika dasarnya, karena tanpa pemahaman matematika, stoikiometri ini sama saja seperti kalian mempelajari sesuatu yang belum kalian pahami. Jadi patokannya untuk materi stoikiometri adalah kalian harus memahami operasi hitung matematika. Oke, itu bab keduanya yang kita harus pelajari sesuai dengan perkaban. Yang ketiganya adalah terkait larutan. Oke, kita harus menjelaskan apa itu larutan, apa penyusunnya, apa perbedaannya larutan dengan suspensi dan koloid, di mana di sini ada 3 materi yang akan saling berhubungan. Yang pertama adalah terkait larutan elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit, jadi larutan yang mampu atau dapat menghantarkan arus listrik, di mana nanti dari materi ini kita akan lanjut ke materi sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan. Selanjutnya, larutan ini juga membahas terkait kelarutan. Nah, ini kita akan membahas bagaimana larutan ini mampu secara maksimal untuk menyerap menyerap zat terlarut yang dapat ditampung oleh si pelarutnya. Ya, kita nanti akan bahas kelarutan, dan yang paling penting ini dia. Si bintang utamanya adalah terkait asam dan basa. Asam dan basa. Di sini kita mempelajari secara teoritis dan ada pula perhitungannya, yaitu dalam menghitung derajat keasaman. Di dalam asam basa ini kita akan mempelajari 3 hal. Pertama, terkait derajat asam basa sudah ya. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait titrasi asam basa. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait larutan penyangga atau buffer ya. Atau buffer. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait hidrolisis garam. Ya. Jadi mind map-nya kita tidak akan bisa memahami titrasi, penyangga, buffer atau garam sebelum kita memahami asam basa. Dan kita tidak akan bisa memahami asam basa sebelum kita memahami terkait larutan. Oke, begitu. Itu bab ketiga yang akan dipelajari di di kimia yang akan diujikan pada TKA di 2025, dan saya yakin ini juga akan muncul di TKA di 2026. Oke, bab selanjutnya adalah terkait redox. Nah, ini nih. Terkait redox. Oke. Reduksi dan oksidasi. Ini nanti kita akan berhubungan dengan yang namanya elektrokimia. Elektrokimia, di mana di dalam elektrokimia nanti ada yang namanya sel volta dan sel elektrolisis. Materi ini walaupun hanya redox dan elektrokimia, ini cukup berat untuk dipahami karena membutuhkan pemahaman dan logika daya nalar yang cukup tinggi. Bab kelima yang akan kita pelajari yaitu terkait laju reaksi. Laju reaksi. Sudah jelas kalau kita bicara terkait laju berarti bicara terkait waktu ya. Dan nanti kita juga akan mempelajari terkait kesetimbangan. Kesetimbangan. Oke, kesetimbangan. Oke.
Selain itu ada juga bagian bab yang kelima, kita akan mempelajari terkait hidrokarbon. Mantap ini ya. Banyak sekali ya hidrokarbon. Dan ini nanti biasanya akan dihubungkan, menurut saya pribadi akan sangat erat kaitannya dengan termokimia, walaupun termokimia ini materi yang berhubungan dengan energi ya, tapi sangat erat kaitannya nanti ketika menghitung energi ikatan. Kalau kita tidak punya basis di hidrokarbon, maka termokimia pada subbab energi ikatannya akan nggak akan paham. Begitu. Sebenarnya termokimia ini masuknya ke energi ya, energi ini ya elektrokimia, energi. Kalau laju reaksi kesetimbangan itu kinetika ya. Oke, cukup banyak materi yang akan dipelajari, sangat banyak. Saya harap kalian kuat dan bersabar untuk mempelajarinya satu per satu. Oke, kita coba review lagi dari atom, ikatan kimia, bentuk molekul, di antar molekul. Ini yang sunnah, tapi sunnahnya sunnah wajib, sunnah yang sangat dianjurkan. Karena tanpa pemahaman rumus kimia tata nama dan reaksi, kalian akan kesulitan memahami materi selanjutnya. Kemudian ini masuk ke perhitungannya, stoikiometri, ada AR, MR, mol, kemudian ada molaritas, fraksi mol, hukum-hukum dasar, persen ppm. Di sini juga cukup berat, ini ada larutan, nyambungnya ke elektrolit nyambungnya ke sifat koligatif larutan, kemudian ada asam basa, di mana asam basa nanti kita pelajari 3 bagian, titrasi, penyangga atau buffer ya, garam, kemudian nanti ada materi terkait redox, materi terkait laju reaksi dan kesetimbangan, dan terakhir terkait hidrokarbon dan termokimia. Cukup banyak, tapi memang ada beberapa yang tidak masuk ke TKA di 2025, yang dasar-dasar seperti pengertian ilmu kimia, kemudian terkait koloid, terkait sifat-sifat golongan utama dan periode-periode transisi, turunan alkana, alkohol, aldehida, asam karboksila tidak ada, benzena tidak ada, kemudian makromolekul, polimer, karbohidrat, lemak, protein juga tidak ada. Saya kira segini saja sudah cukup bikin repot ya. Jadi saya sarankan bagi yang tidak kuat lebih baik jangan ambil kimia. Walaupun cita-cita kalian mewajibkan ambil kimia, mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk mencari cita-cita lain. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.